pemikiran saya, istilahnya pepatah Tiongkok gitu ya. Kita itu mesti punya sumur sendiri kira-kira gitu. Artinya itu kalau kita gunakan bahasa ini, gimana kita ada kemandirian di pesantren. Jadi kalau kita nggak punya kemandirian sendiri, istilahnya nggak punya sumur sendiri, itu repot. Nah itu yang saya lihat selama ini hanya tergantung kepada orang, tapi pesantrennya sendiri tidak mempunyai penghasilan yang tetap yang mampu membiayai. Nah itu yang kita pikirkan, bagaimana dia bisa mendapatkan satu sumur sendiri, yang sumurnya juga bisa menghidupi masyarakat di sekitarnya. Nah itu ada dalam pikiran saya gitu. Tapi terus terang, saya dulu nggak kepikir ada pesantren motivasi Indonesia gitu ya. Jadi ada beberapa kali Pak Kiai NH kontak, saya bilang ini satu hal yang luar biasa, ini satu hal yang di luar pemikiran secara umum, dan ini tentu harus kita sangat dukung. Kesempatan ini udah mirat ke-9, seperti sampaikan Pak Menteri, kita harapkan ini akan ditolak untuk maju lebih baik. Apalagi juga di Halak ke-98, di Halak ke-99 ini akan menjadi satu metode cara baru di pesantren. Saya kira itu pendapat saya. Sampaikan juga sebetulnya Kementerian BUMN, dalam hal ini Pak Menteri Erick Thohir dengan Menteri Koperasi UMKM ya, itu sudah mencanangkan pasar digital UMKM. Jadi tahun ini Kementerian memulai dengan 9 BUMN besar. Ya, Min ID termasuk Pertamina, PLN yang besar lah. Saya lupa berapa itu. Tahun depan diharapkan 30 ikut. Nah, kita kan belanja, istilahnya belanja PKP itu kalau bahasa Indonesia itu belanja modal, belanja modal ya. Nah, belanja modal itu triliun-triliunan ini. Nah, Presiden juga minta terus ingatkan bahwa kita harus gunakan produk dalam negeri. Sebisa-bisanya harus gunakan produk dalam negeri. Nah, jadi saya kira dengan adanya teknologi, dengan adanya jaringan begitu besar, nah, apalagi model Pak KNH yang memang bisnis ya, ini saya kadang-kadang nggak berani tarik kesimpulan gitu, ini jadi masalah lagi saya gitu. Ini mohon jangan jadi masalah ya. Ini jadi masalah. Saya berpikir Nabi Muhammad dulu juga bukan cuma dakwah ya, beliau juga dagang gitu loh. Jadi ini jangan dipersoalkan nanti. Jadi bilang saya nafsirkan Nabi, ribut lagi nanti. Saya mohon maaf ini. Aman, insya Allah aman. Pak Sekjen itu. Saya bikin disclaimer dulu ini. Disclaimer dulu ini. Aman Pak Ho, aman. Ya, saya pernah ketemu Kiai dari Tiongkok ini. Waktu itu masih Pak Sekda. Pak Sekda, almarhum Sekda ya, DKI, kenalin sama saya. Waduh, saya kaget itu. Itu mungkin kalau ada waktu ya Pak Kiai, kita perlu ke sana nih, ke Tiongkok itu. Saya lupa namanya itu. Waktu dia ketemu sama saya, dia pakai baju kaos, celana biasa gitu. Itu kayak engkau digelodok itu enggak? Nggak taunya itu apa. Dia itu lulusan dari Harvard, Amerika. Ini Kiai ini. Dan dia punya restoran, banyak banget restorannya. Untuk yang non halal di Tiongkok. Dan dia punya pabrik-pabrik lampu segala macam. Jadi para santri ini dilatih bisnis. Bukan cuma dilatih kerja, dilatih bisnis. Dilatih berbahasa Inggris dengan baik. Mengerti tentang saham. Wah, ini anak S2 kalah ini. Saya kira itu yang paling penting itu. Ngerti gimana trading saham. Apalagi di saham lagi bullish. Orang biasa pun jadi pinter semua sekarang. Karena masih cuan ini. Ini menarik ini. Saya waktu kuliah S2 belum sempat diajarin. Terakhir adik-adik kelas saya diajarin ya. Waktu saya lebih kaget lagi. Ini anak santrinya PMI ini betul-betul luar biasa ini. Ini mau IPO lagi. Pertamina bisa kalah nih IPO ini. Jadi kita balik lagi soal Pertamina juga mau IPO. Bisa keduluan Pak Kiai ini.